Keindahan alam Sumatera Barat tentu salah satu keindahan yang harus dimanfaatkan secara baik. Inilah musibah yang paling berdahsyat, yang paling besar, yang paling memporak-porandakan daerah Lembah Anai. Karena kita di Sumatera Barat ini, fungsi pengawasan itu yang lemah. Fungsi pengawasan pembangunan itu tentu dengan pemikiran tata ruang. Dan semua masyarakat, mari kita jaga alam Lembah Anai. Musibah Anai ini marilah kita jadikan musibah yang terakhir di dalam masalah banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Ranah Minang kembali bertemu dalam podcast DPRD Provinsi Sumatera Barat, mendengar, mencatat, dan mengawasi. Dunsana Ranah Minang, hari ini kita telah bersama narasumber yang hadir dan kita akan berbincang dengan beliau tentang Lembah Anai hari ini. Beliau adalah Bapak HM Nurnas, anggota DPRD Sumatera Barat Komisi 4 Bidang Infrastruktur. Sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Nurnas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Nah, kita hari ini berbicara ada enak dan enggaknya. Kalau kita berbicara mengenai Lembah Anai, ini adalah salah satu keindahan yang ada di Sumatera Barat. Kayaknya juga nggak afdal ke Sumatera Barat kalau nggak lewat Lembah Anai. Namun pada tanggal 11 Mei 2024 malam, beberapa daerah Sumatera Barat dilanda bencana. Salah satu kawasannya itu Lembah Anai. Sedikit bercerita dong Pak tentang Lembah Anai dahulu. Ya, terima kasih. Pertama sekali, kalau kita melihat dan mengingat Lembah Anai, Lembah Anai itu dahulu kalanya. Jadi tentu kita flashback ke belakang pada zaman Belanda. Jadi pada zaman Belanda, Belanda itu berpikir karena dulu di zaman Belanda tidak mempergunakan alat transportasi kendaraan. Mereka lebih banyak kecenderungan adalah jalan kereta api. Jadi tahun 1892 itu pertama musibah terjadi hancurnya Lembah Anai. Jadi 1892 itu kalau kita buka arsip-arsip yang ada di Leiden University, arsip di situ terlihatlah rel kereta api yang disiapkan Belanda itu kan tujuannya adalah untuk mengangkut batu bara dari Swalunto ke Teluk Bayur. Karena terjadi musibah, akhirnya musibah itu kalau kita baca di foto dan di data-data yang ada, posisi pada waktu itu rel kereta api sebelah yang jalan yang kita lalui setiap hari ini pada saat itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan pedati, karena transportasi pada saat itu ada pedati. Jadi lebar jalan itu hanya sekitar selebar 4 meter lebih kurang. Artinya daerah yang kita kenal Lembah Anai, yang aliran sungai itu adalah aliran sungai Anai, Batang Anai itu pada umumnya waktu itu adalah seluruh daerah itu adalah bantaran daerah sungai. Kemudian dalam perkembangan zaman dia berubah dengan peningkatan transportasi darat melalui kendaraan, jalan yang 4 menjadi lebar dan seperti yang terjadi hari ini. Itu tahun 1892 setelah kejadian berubah. Kemudian kejadian selanjutnya adalah pada tahun yang kita di zaman setelah zaman merdeka terjadi lagi musibah tahun 1904. Kalau kita lihat lagi gambar persis juga seperti ini. Jadi mendekati sama. Beranjak lagi setelah 1904 di tahun sekitar 2012-2013 terjadi lagi musibah yang persis juga sama. Yang berbedanya di 2012-13 itu, yang dahulu yang kita kenal namanya Sleng Karyang, seingat saya, setahu saya dengan baca-baca data, namanya itu adalah daerah Batu Badudo. Jadi pas yang di tetapi jembatan yang Kanding 2 itu Batu Badudo, musibah itu tidak sampai ke situ. Jadi hanya sekitar yang di bawahnya, yang pas yang kita kenal hari ini Mega Bendung,
sampai yang kita ingat hari ini yang hancur lebur itu adalah apa gitu. Nah, jadi posisinya persis. Tapi ditambah terjadi lagi pada waktu itu juga yang di Kilo Pergedel. Jadi ke bawahnya kan namanya adalah Kilo Pergedel. Pada Kilo Pergedel itu ada sebuah jembatan juga, itu pun hancur. Jadi itu di tahun 2012-2013. Hari ini 11 Mei kemarin lagi terjadi. Inilah kalau dibandingkan dengan data-data yang lama, inilah musibah yang paling dahsyat, yang paling besar, yang paling memporak-porandakan daerah Lembah Anai. Nah, dengan porak-poranda ini, kalau tentu ini butuh penelitian lebih lanjut oleh para pakar, para stakeholder adalah pengambil kebijakan. Kita akan lebih banyak melihat terjadi musibah banjir bandang itu hanya lahar dingin Gunung Merapi. Sebetulnya kan tidak itu saja. Tentu ada juga terjadi musibah ini mungkin terjadi gabungan, karena di sebelahnya kan adalah Singgalang. Nah, jadi antara dua ini bisa saja, karena dari Batu Sangkar di Kilo Hantu dia bertemu lagi yang dari Singgalang. Ini kan juga menambah debit yang untuk mengakibatkan dia menjadi lebih. Dari posisi yang terjadi hari ini, tentu kalau melihat dari sejarah yang lama, saya ingat 2009 terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Saya hanya diingatkan waktu itu almarhum Pak Ika Smahmid. Beliau juga adalah seorang anggota DPRD waktu itu. Beliau menyampaikan ke saya, Nas, karena Dinda sudah jadi anggota dewan, karena kita tahu bahwa Lembah Anai itu adalah sebuah cagar alam, sebuah tempat wisata yang sangat indah, karena kita Sumatera Barat, terutama di Lembah Anai. Beliau mengingatkan, ini perlu ada pengawalan dan siapkanlah master plan dan aturan-aturan yang berkaitan untuk tidak itu terganggu kembali. Itu pada waktu itu beliau menyampaikan. Ingat saya waktu itu pergeseran pergantian gubernur kita adalah Pak Gaman Fauzi ke Pak Mahlis. Pak Gaman jadi menteri, Pak Mahlis almarhum yang jadi gubernur. Kami di DPRD, saya berada di Komisi 3 pada waktu itu, hari ini namanya Komisi 4, dan kita langsung menyampaikan kepada kampung di dinas yang namanya hari ini nama Dinas Lingkungan Hidup, dulu namanya Bakal Darda. Kita langsung koordinasi, disiapkan anggaran, disiapkan semua aturan-aturan yang berkaitan dengan untuk menjaga kelestarian itu. Dari posisi ini, tentu saya ingin menyampaikan juga, mengingatkan kita bahwa kalau pada saat tahun 2012 saya di Komisi 3, saya sebagai ketua komisi pada waktu itu, saya ingat sekali pada bulan Agustus menerima hasil finalisasi akhir dari kementerian terhadap Ramperda RTW. Pada waktu itu setelah kita cek semuanya sudah kita pahami, ternyata itu pada saat itu adalah disiapkan oleh Gangkuan Prodi sebelumnya. Jadi kami hanya tinggal menyelesaikan akhir. Jadi itu adalah Perda yang kita kenal dengan Perda nomor 12 tahun Perda 13 tahun 2012. Di dalam Perda itu sudah dituangkan semuanya. Itu yang kita lihat, tidak hanya sebetulnya puisinya adalah hanya Lembah Anai, tapi secara total. Nah, khusus untuk Lembah Anai, saya ingin sebelum kita masuk pada substansi permasalahan kita di musibah-musibah ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa pembangunan dengan pembangunan itu tentu dengan pemikiran tata ruang. Nah, jadi setiap membangun, karena dasarnya adalah Undang-Undang 32 2009 terhadap lingkungan hidup, kemudian ada PP-nya, kemudian juga ada PP, Permen LH, juga ada karena di cagar alam itu, kawasan itu tidak berfungsi satu, dia juga ada di bawah kawasan BKSDA, ada DAS, berarti ada Kementerian Lingkungan Hidup, jadi gabungan. Jadi setiap menteri mempunyai ketentuan aturan yang intinya sama, karena di dalam pembangunan salah satu yang ditentukan oleh, tentu dia menentukan pada salah satu geografis. Kita tahu Sumatera Barat. Sumatera Barat itu provinsi kita seluas 49.000 km, Nusantara lebih. Itu mempunyai bentang alam
yang beragam mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, tinggi, sampai ke pegunungan semua. Dari puisi ini lebih dari 50% itu adalah kawasannya adalah kawasan hutan. Lembah Anai, Cagar Alam juga kawasan hutan, daerah lindung. Dari puisi kedua ini tentu setiap pembangunan dinyatakan tadi itu adalah melihat kondisi geografis. Tentu fungsi dari rencana tata ruang, ini fungsi dari rencana tata ruang di dalam FTW itu pasti itu dituangkan. Rencana tata ruang itu adalah sebagai alat mencegah kerusakan lingkungan atau gangguan terhadap lingkungan. Itu tegas di dalam ketentuan aturan. Jadi saya saya sering menyampaikan, siapa saja yang ingin berada di Republik Indonesia ini, apa saja yang akan dibangun, apa saja yang akan dibangun, didirikan di dalam bumi Republik Indonesia ini, dia harus mempunyai wawasan lingkungan. Ya, kalau wawasan lingkungan ini yang diabaikan, inilah musibah. Inilah musibah. Kedua, rencana tata ruang itu adalah sebagai alat untuk mendorong pembangunan dengan mendistribusikan kegiatan. Dalam rencana tata ruang direncanakan sebagai berbagai zona pemanfaatan lahan beserta infrastruktur. Karena kalau tidak ada peruntukan, tentu investor takut. Ya, karena sudah ada peruntukan, berarti investor bisa masuk. Itu ada lagi regulasi yang selanjutnya. Kemudian rencana tata ruang itu juga sebagai alat untuk mengajak berbagai pihak. Ya, berbagai pihak yang tadi saya sampaikan untuk berinvestasi. Jadi secara tidak langsung dengan masyarakat, para pengusaha mengetahui FTW, kecenderungannya tinggi ya, berminat. Berarti ada ruang, ini daerah wisata, tentu semuanya itu tidak boleh terabai dari ketentuan aturan. Kembali saya ingin melihat dalam puisi khusus yang di Lembah Anai itu. Kalau kita baca dalam Perda 13 tahun 2012 itu, mari kita lihat dalam pasal 36, 37, 38 sampai 41. Ada 18 kawasan cagar yang itu harus dilestarikan dan dijaga. Itu pasal di 39. Jelas itu. Artinya daerah cagar alam itu tidak pula dikatakan itu tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang untuk berusaha, tetapi dia juga harus mengikuti ketentuan aturan. Semua cagar yang Anda khusus Lembah Anai itu kewenangannya bukan pula kewenangan kabupaten, juga tidak diprovinsi, karena ketentuan aturan mengatakan itu kewenangan tanggung jawabnya ada di pusat. Ya, jadi artinya siapa saja yang ingin melaksanakan investasi segala macam di situ, tentu urusannya adalah pusat. Konon kabarnya, saya dari dulu ingin mengingatkan terus-menerus seperti ini. Tapi ini tentu fungsi kita di DPRD tentu tidak sebagai eksekutor. Kita hanya melakukan pengawasan, menyampaikan itu ke pemerintah daerah. Tahun kalau tidak salah, ini butuh juga koreksi dari semua pihak. 2017, sekitar 2017, Kementerian PUPR itu pernah melakukan audit investigasi terhadap bangunan ruang DAS. Ya, jadi pada waktu itu disampaikan oleh kementerian juga sudah memberikan rekomendasi bahwa dalam kawasan itu boleh dikatakan kalau kita baca secara utuh, kawasan itu yang pembangunan yang diisi itu sifatnya ilegal. Ya, itu akan diberikan sanksi. Yang perlu kabarnya juga bupati juga saya ingatkan, tapi juga kan tidak pernah juga tidak lanjut. Setelah itu kementerian juga semua yang di pihak pusat sedang menjelaskan itu semua. Yang konon kabarnya kalau kita membaca di media dan semua itu konon kabarnya di bulan Mei ini juga akan dieksekusi. Maksud eksekusi itu adalah karena dia sanksi berat. Ya, sanksi berat, dieksekusi. Eksekusinya tentu kementerian yang punya.
tapi Allah mendahului. Sudah dieksekusi Sudah dieksekusi. Inilah fenomena, karena kita Sumatera Barat punya fenomena alam yang indah. Kita tidak punya sumber daya alam yang lain, hanya mempunyai sumber daya alam yang indah. Keindahan alam Sumatera Barat tentu salah satu keindahan yang harus dimanfaatkan secara baik, secara positif. Kalau kita melihat dalam puisi, ini yang kita lihat dalam puisi yang terjadi hari ini, mungkin semua kita bisa melihat pergi kita ke Gunung Singgalang. Kalau kita melihat pada zaman dahulu, Gunung Singgalang itu saya sudah melakukan pendakian Gunung Singgalang itu 3 kali. Di atas itu ada tower TVRI, banyak pepohonan cemara, dan di pinggang itu menghijau. Hari ini apa yang terlihat? Sudah banyak yang gugur, ya, sudah banyak. Jadi kita lagi ke daerah-daerah lain seperti itu. Jadi musibah itu sebetulnya tentu kembali kepada kita semua. Jadi jangan hanya pemerintah, semua masyarakat harus juga ikut. Jadi kalau kita hanya menyerahkan semua itu kepada pemerintah, sampai kapan juga pemerintah itu punya? Ya. Ini ada dari pemaparan Bapak tadi, kawasan Lembah Anai itu cagar alam yang harus dijaga, dan juga sebenarnya ada aturan-aturan. Tapi ini tahu nggak tahunya sih para investor sebenarnya tahu atau pura-pura nggak tahu, sebenarnya ada beberapa kawasan yang tidak diperbolehkan. Berbicara mengenai kawasan Lembah Anai merupakan cagar alam ini yang harus dijaga, dan juga merupakan kewenangan dari pemerintah pusat untuk memberikan izin para investor untuk bisa berinvestasi di Sumatera Barat, khususnya untuk Lembah Anai. Nah, kita lihat juga ini kawasan yang berada di Lembah Anai itu. Tentu kita berharap ini memang asri ya Pak ya, alamnya kita lihat indahnya. Tapi kita juga melihat mungkin para investor yang sudah menginvestasikan dananya, membuat beberapa tempat yang mungkin akan dieksekusi di bulan Mei, tapi sudah eksekusi duluan karena bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, ini gimana? Tahu atau pura-pura nggak tahu apa gimana nih Pak? Saya ingin berinovasi, melihat bukan kelemahannya dulu. Kita ini di Indonesia, mungkin khusus kita di Sumatera Barat ya, karena saya orang infrastruktur. Saya mengambil contoh pada saat zaman almarhum Pak Zabri Sakaria. Beliau itu adalah orang yang berpikir bagaimana membuat perhubungan jalan darat di Sumatera Barat itu tangguh dan handal. Beliau berpikir menjauh ke depan, bukan untuk kepentingan 5-10 tahun, tapi untuk kepentingan yang jangka panjang. Salah satu contoh, beliau menyiapkan waktu itu dan sebuah rencana, karena kita sudah menyiapkan bandara internasional Minangkabau. Beliau punya rencana membuat jalan penghubung yang kita kenal adalah jalan bypass, dari Tubayu sampai ke bandara. Itu sudah dibebaskan dengan pola tidak ganti rugi ya. Jadi polanya pergantian tanah masyarakat. Fakta karena keterbatasan anggaran dan pemerintah pusat, jalan itu hanya dibangun 1 jalur, belum 2 jalur. Saya jadi anggota DPRD 2009. Direncanakan jalan itu akan ditambah dengan bantuan loan Korea pada waktu itu, dibangun tahun 2011. Tapi apa yang terjadi? Karena kita di Sumatera Barat ini, fungsi pengawasan itu yang lemah. Fungsi pengawasan. Karena itu sudah dibebaskan, setiap jalan itu kan punya batas DMJ, ada patok. Masyarakat kita kalau melihat patok yang warna kuning, ada pakai kilometer, tertulis DMJ, daerah batas jalan itu. Tapi masyarakat, karena sudah ada terbuka akses, yang masyarakat kita tidak bisa juga menyalahkan masyarakat karena ekonomi, ya, karena ekonomi. Tapi semua itu kan harus ada duduknya, tempat ruangnya. Disitulah saya katakan kelemahan fungsi pengawasan. Pada saat itu dibiarkan saja, karena sifat kita ini kan berjualan di pinggir jalan itu dimulai dengan bikin tolong yang sederhana, kemudian berlanjut aman, tidak ada pergeseran, ditambah lagi akhirnya menjadi kokoh. Inilah yang terjadi semua kita. Harusnya setiap daerah yang telah ditentukan itu dilarang. Harusnya pemerintah daerah itu sesuai dengan fungsi tugas masing-masing, dia harus tegas.
Waktu itu saya ingat lagi, mengingatkan pada waktu itu Kasat Pol PP Sumatera Barat namanya almarhum Edi Daryat. Beliau saya sampaikan, Pak Kasat, karena cagar alam kita di Lembah Anai itu sudah banyak yang memanfaatkan, kan perlu ditertibkan. Lalu langsung koordinasi dengan daerah untuk menertibkan. Tapi hanya sebatas itu. Kemudian lepas lagi. Kalau pemerintah pusat sudah pernah juga, mungkin pelang itu tidak ada lagi. Pemerintah pusat sudah memasang pelang daerah larangan, ditegaskan. Hebatnya kita di Sumatera Barat, ini juga terjadi kita di Sumatera Barat. Pada saat itu ada satu daerah, itu adalah saya menyampaikan kepada Dinas SDM, Dinas Lingkungan Hidup, terjadi penambangan di daerah Pelukuan. Pada waktu itu turunlah tim SDM, Pol PP Sumbar dan DLH turun ke lapangan. Mana yang punya izin tentu dijelaskan sesuai dengan ketentuan aturan. Yang tidak izin dipasang pelang. Pasang pelang itu lengkap dengan kepolisian. Tidak berapa hari pun itu dihilangkan. Sepaham saya, setiap setelah dipasang larangan itu hukumnya kan pidana. Tapi kan tidak pernah ada itu. Jadi tentu ini perlu menjadi perhatian kita secara menyeluruh. Jadi tidak hanya provinsi, tapi juga semua kita kabupaten kota. Kalau tidak, tentu kita akan mengalami musibah-musibah yang terus-menerus. 2009 awal gempa Sumatera Barat, boleh dikatakan Sumatera Barat tidak pernah putus dari musibah. Kita menerima musibah gempa yang berkepanjangan, kemudian musibah gempa yang terjadi tsunami di Mentawai, banjir bandang, longsor, semua cukup banyak. Apakah ini sudah dilakukan? Kalau kita melihat kepada PP 03 dari lingkungan hidup, kan setelah ada sesuatu itu kan perlu ada audit lingkungan. Sumatera Barat, kita punya sungai itu 3033 buah, baik besar maupun kecil. Dari 3333 sungai itu, semuanya tidak punya kewenangan kita. Kewenangan Sumatera Barat itu hanya 2. Ada satu di daerah pesisir selatan, satu di daerah Pasaman. Jadi semua yang lain itu ada Kuantan, Batanghari, banyak yang lain. Di 8 balai itu semua, 8 balai sungai, kita juga punya. Jadi semuanya itu kan pusat. Pertanyaannya, sungai yang semua ini kan hulunya tidak di kita semua, kan di dan provinsi lain. Sudahkah itu melakukan pengecekan? Karena sudah terjadi perubahan fungsi. Dahulu kita sendirian, kemudian berumah tangga, punya anak, terus menerus. Dahulu penduduk Sumatera Barat bukan 5,5 juta. Dengan bertambah penduduk, tentu dia bertambah pemukiman, kawasan. Kawasan itu kita lihat lagi pada undang-undang bangunan. Setiap membangun itu harus sesuai dengan peruntukan. Saya boleh mengatakan peruntukan itu hanya dalam kecenderungan dalam tanda kutip, bagaimana dapat hanya mendapatkan retribusi. Harusnya penempatan itu harus sesuai dengan ruang. Benar. Kalau tidak, inilah musibah. Tapi peruntukannya tidak sesuai, kan? Tidak sesuai. Siapa yang harus jawab nih? Inilah yang harus kita lihat. Dengan musibah Anai, saya ingin mengajak kepada kita semua, musibah Anai ini marilah kita jadikan musibah yang terakhir di dalam masalah banjir bandang. Karena kalau tidak, tentu kalau tidak juga kita lakukan menyusuri sungai, melihat semua sungai yang ada, karena kita di Sumatera Barat illegal miningnya, illegal loggingnya, alasannya semua itu adalah ekonominya ya.
Talamau musibahnya seperti itu juga. Talamau itu adalah sebuah negeri yang berbentuk kuali. Kalau kita pandang Gunung Talamau itu sudah tidak menghijau. Contoh lagi, pada tahunnya sekitar tahun 2000, bukan sampai 2000-an, di bawah 2000-an terjadi galodo longsor Bukit Tui. Bukit Tui itu sekitar tahun 2005-2006. Kemudian Malvinas, Gunung Padang. Karena hanya sebuah tempat tumpukan air yang lepas, tapi menghancurkan berbagai daerah Paningkam itu. Begitu juga Bukit Tui. Jadi saya hanya mengingat semua yang terjadi di daerah kita ini. Tentu ini harus menjadi bahan evaluasi. Ya, bahan evaluasi bukan hanya ke pemerintah saja. Jangan mengandalkan pemerintah. Evaluasi ini adalah untuk kita semua, tetapi untuk regulasi tentu pemerintah. Nah, makanya Sumatera Barat punya RTRW. RTRW itu sudah akan kita ganti. Yang akan kita siapkan lagi di DPRD harus siap sampai menjelang bulan Agustus besok. Yang dulunya yang RTRW ke depan itu adalah peruntukan untuk 2023 sampai 2043. Yang tujuan dalam mewujudkan RTRW yang kita siapkan itu adalah pemerintah menyiapkan dokumen itu adalah untuk yang mensejahterakan secara merata dan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Kita punya Undang-Undang 24 2007 dan bencana. Kita punya Perda di Sumatera Barat masalah bencana itu juga di Perda nomor 4 kalau tidak salah tahun 2003 sudah ditetapkan. Memang kita tegas di situ masalah mitigasi. Karena saya tidak sepakat juga Sumatera Barat labor atau akuarium bencana, tidak. Tapi Sumatera Barat adalah alam yang penuh dengan penuh keindahan itu juga mengakibatkan fenomena alam muncul bencana. Ya, jadi fenomena alam yang memberikan bencana. Apakah bencana itu akibat dari terjadinya hujan lebat? Kan tidak. Semuanya pasti bermulai dari diri kita masing-masing. Saya hanya punya harapan ke depan, mulai dari diri saya di rumah. Ini mulai dari diri. Kalau kita dari rumah sudah mulai berpikir membuang sampah sesuai dengan tatanan aturan, jangan membuang ke drainase atau selokan. Mari kita siapkan tempat dan antarkan ke TPA, bagaimana tempat penampungan. Karena sampah yang dibuang ke selokan salah satu sumber membuat kebanjiran. Dari situlah muncul, karena setiap terjadi hujan lebat sepanjang Pantai Padang itu penuh dengan sampah. Nah, siapa yang membuat sampah? Tentu kita. Nah, jadi artinya mari kita mulai dari diri kita sekarang, dan mudah-mudahan ke depan harapan-harapan yang tentu kita tidak lagi ingin melihat ke belakang. Saya sering menyampaikan begini, Nurnas, karena Anda seorang jadi supir, janganlah selalu melihat kaca spion. Ya, kalau selalu melihat kaca spion, Anda akan terjadi tabrakan. Tataplah ke depan dan lihat juga ke belakang. Sekali-sekali aja. Iya, jadi kalau kita ingin maju, mari kita tatap ke depan. Dan hari ini tanggal 21, kemarin 21 Mei, kita memperingati 116 tahun kebangkitan nasional. Dengan kebangkitan nasional yang 116 ini, mari kita bangkit membangun Sumatera Barat yang lebih baik ke depan. Sukses, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan untuk kita semua dan kita bisa dijauhi dari segala musibah. Dan terakhir, saya ingin menitip, marilah kita saling menjaga dan sesuai dengan tatanan aturan, karena yang belum punya kita yang pasti itu adalah karena kita daerah Sumatera Barat punya Katan Semangka yang dari Sulawesi Selatan sampai Pasaman, dan tentu ruang-ruang itu mari kita jaga untuk tidak ditempati. Ya. Kemudian
Mari juga kita jaga pergunungan, hutan harus kita lindungi. Dan ditambah kita sudah punya perda hutan sosial. Hutan harus dimanfaatkan, tetapi untuk hutan sosial, dan dengan hutan sosial itu contohnya adalah di Sekuliah. Ya, Sekuliah, Sungai Buloh, karena di situ masyarakat dulunya illegal logging, hari ini dia tidak melakukan logging. Dengan hutan dia membuatkan objek wisata dengan menghasilkan, dan inilah yang harus kita tularkan ke semua masyarakat. Tentu ini perlu sosialisasi secara terus-menerus. Itu harapan-harapan. Ini memang kita berada daerah kita ini rawan bencana. Tapi kalau kita sudah tahu akan seperti ini, karena kan sebelumnya juga mirip-mirip kejadiannya, seharusnya kita bisa preventif dulu. Kalau menyalahkan, nggak saatnya menyalahkan saat ini. Betul. Sama-sama kita koreksi diri, Ya. sama-sama kita benerin lagi nih yang Betul. salah selama ini. Jangan salah-salah terus ya Pak Nurnas. Tapi optimis kok Pak Nurnas, ke depannya kawasan Lembahanai itu akan makin tercela nanti nih Pak. Ya, jadi satu lagi yang saya ingat ya, dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Balai Jalan, jadi kemungkinan baru bisa akan dilalui 21 Mei besok. Jadi artinya kan lebih 1 bulan ya. 21 Mei. Kalau kita berkaca pada keinginan Pak Sabri dulu, Pak Sabri itu sudah merancang di idenya itu ada jembatan layang. Iya, betul. Jadi persis seperti Pulau 9, dia tidak mengganggu alam di bawah. Keinginan alam tetap, tapi itu tidak terlaksana. Dengan telah dilakukan perbaikan oleh pemerintah pusat hari ini jalan itu, tentu kita berharap kepada baik pemerintah kabupaten maupun provinsi dan semua masyarakat, mari kita jaga alam Lembahanai, karena Lembahanai mempunyai air mancur, yang punya lembah yang indah, dan kita kenal itu adalah Bukit Taman Tulang. Dengan menjaga keindahan itu adalah bulir-bulir uang yang tidak akan terhingga, mendatangkan para wisatawan dengan melihat keindahan kita di Sumatera Barat. Saya sebenarnya pengen ngobrolnya lebih lama sama Pak Nurnas nih. Kayaknya harus ada pertemuan kedua, Siap. ketiga, dan keempat. Kita tos dulu tanda jadinya Pak. Oke. Nah, kita jadi nanti kita ngobrol lagi di podcast. Saya kasih pantun nih untuk Pak Nurnas dan untuk Dunsana Ranah Minang semua ini. Ya. Podcast DPRD Sumatera Barat memang luar biasa. Keempat kita memberikan informasi untuk Dunsana semua. Narasumber kita hari ini Pak Nurnas pun bersemangat pula memberikan informasi untuk kita semua. Nah, kita semangat nih, nanti kita bakalan ngobrol lagi nih Pak Nurnas, kita tos lagi nih, tanda jadi kita akan ngobrol lagi. Dan Saudara Ranah Minang, demikianlah obrolan kita hari ini di podcast hari ini. Nih gantung, seharusnya kita ngobrol lagi, harus ada selanjutnya kita akan ngobrol, kita akan diskusi lagi, nggak tentang Lembahanai tapi tentang yang bagus-bagusnya Sumatera Barat, tentang podcast DPRD ya Sumatera Barat. Yang di luar juga udah senyum-senyum tuh, nanti kita diminta lagi untuk ngobrol nih Pak Nurnas. Dan Saudara Ranah Minang, demikianlah obrolan menarik kita. Saya Serli Morenatasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nurnas, terima kasih banyak.